Ada. Kita baca-baca berita di siang hari, ya kan? Berita hangat yang sedang digoreng-goreng media. Waduh, kenapa harus digoreng? Apa ini? Pandawara ajak warga bersihkan pantai di Sukabumi, nggak diberi izin oleh kepala desa. Waduh. Jadi ada sekelompok orang, Pandawara Group ya, kalian juga pasti udah pada tahu ya kan. Konten kreator yang menurut gue sih cukup mulia ya hitungannya ya. Ini serius. Karena mana ada sih anak-anak muda ya kan yang mau bersihin sampah, nggak tahu sih sampai sekarang. Katanya sih nggak dibayar, kan begitu ya kayaknya. Nggak ada bayaran gitu dia bersihin sampah. Jadi murni untuk konten dan kegiatan sosial aja gitu. Nah ini nggak diberi izin sama kepala desa setempat. Ntar dulu ya. Ini kalau gue pribadi nih, mungkin kebanyakan dari kalian juga. Misalnya nih, rumah kalian banyak sampahnya nih, atau sekitar rumah kalian lah banyak sampahnya. Kucuk-kucuk tiba-tiba nih, ada orang, ya kan? Ada beberapa orang mau bersihin sampah di tempat itu. Nggak dibayar, sekali lagi tidak dibayar, tidak dipungut biaya, ya kan? Kalian nolak kagak? Kalau gue sih, kagak. Oh silakan mas, malah gue suruhin kopi, gue kasih rokok, gue kasih uang makan. Malah kita yang inisiatif, ya kan? Ini ditolak. Loh, ini kan ada yang aneh ya mas. Mohon maaf ini. Maksudnya apa? Gue meskipun gue nggak tahu ya apa kendalanya apa atau ada masalah tertentu atau memang di pantai itu memang spot wisatanya ya sampah itu kali ya. Cuma aneh juga kalau spot wisatanya sampah maksudnya kan. Kita baca lebih detail ya, jangan sampai ini jadi hoax ya kan. Oh, jadi kepala desa setempat juga menyebutkan bahwa perwakilan dari Pandawara sudah mengunjungi kantor desa nih, membawa kantong sampah dan meminta masyarakat untuk mengumpulkan sampah. Oh, jadi sebelumnya dia udah punya izin. Maksudnya dia udah mau minta izin, sorry, ke pemerintah setempat. Jadi dia nggak langsung bersihin sampah. Lagi pula kalau bersihin sampah, menurut gua nggak perlu izin lah. Iya. Kecuali dia mau ini ya apa namanya kayak maling gitu ya Pak. Itu maling juga ngapain izin. Nih, kita baca di sumber yang lebih kredibel ya. Kalau tadi kan gue baca di Instagram. Jadi Kak Desa ngomong pihaknya tidak mengizinkan aktivitas bersih-bersih sampah di wilayahnya. Karena menurutnya pihak pemerintah seolah tidak dilibatkan dalam inisiasi bersih-bersih tersebut. Oh gitu. Jadi mesti diajak Pak. Ya Allah Pak. Bapak kayak ini, kayak anak kecil mau main gak diajak. Ngambek ya? Iya, Ya Allah Pak. Upload ke TikTok katanya tadi malam. Jadi seolah-olah Desa Sangrawayang ini tercemar nama baiknya katanya. Ya Allah, kita lihat fotonya. Tuh. Ini memang sudah, mohon maaf Pak, sudah tercemar. Ini sampah di mana-mana loh. Ketika dia upload sesuatu, mengekspos sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, baru itu pencemaran. Karena kan nggak sesuai dengan faktanya. Tapi kan ini sudah jelas, ya kan? Udah ada bukti. Udah ada bukti gitu. Tapi kan ini sekumpulan anak muda yang berbuat positif ya kan. Ya kenapa harus dipersulit begitu, ya kan? Track record si Pandawa Group ini ya kan, telah membersihkan lebih dari 80 titik. 80 titik. Bersihin tuh sampah sama dia ya kan. Yang nggak tahu ya, yang gue tahu dia nggak mungut biaya sama sekali. Ini 80 titik loh, gila. Ini udah hebat sih, banyak kan? Iya gitu. Nah, maksud gue ini kan udah ada track record dia nih, udah dari riwayat dia membersihkan sampah dan semuanya bersih, clean, ya kan? Kecuali kalau dia nggak ada track record, patut dipertanyakan dong. Wah, ini bener nggak nih mau bersihin sampah? Dari berita ini ya, mesti gue mau sharing sedikit, mau cerita harian gue. Gue pribadi orangnya ya, kadang memang kalau sampah-sampah kecil, kadang gue suka bingung mau buang kemana, ya kan? Tapi gue juga udah mulai terbuka atau mulai tercerahkan lah. Kalau buang sampah tuh mulai dari yang sampah-sampah kecil, jangan disepelekan lah. Cuma permasalahannya kadang-kadang fasilitasnya itu loh. Misalnya gue lagi ada di tempat yang memang gak ada tempat sampahnya, kadang kan kita bingung ya. Atau mungkin bisa kita kantongin dulu nih sampahnya, baru kita buang. Cuma kan kadang gue lupa coy. Gue lagi nongkrong nih, gue gak ada tempat sampah nih, tempat umum ya. Gue kantongin dulu, taruh tas dulu. Gue lupa membuangnya. Udah nyampe rumah gue lupa membuang sampahnya. Hasil seminggu kemudian di mesin cuci, kenapa ada tumpukan sampah di kantong celana saya, ya kan?
Betul. Ya, itu maksud gue dengan adanya komunitas atau kelompok grup seperti ini yang buang sampah kan harusnya kan mungkin pemerintah setempat atau pemerintah pusat bahkan lebih perbanyak lagi fasilitas-fasilitas ya kayak tempat sampah diperbanyak begitu. Itu hal kecil sebetulnya. Cuma kan kadang kita bingung ya mau di jalan mau buang sampah kemana nih gitu. Memang harus ada kesadaran diri sendiri juga begitu. Segini Pandawara Group ini membersihkan sampah yang literally sampah dibersihin sama dia sampai bersih. Tidak sampah yang lain yang dibersihin. Justru Anda harus khawatir kalau Pandawara Group membersihkan sampah yang lain. Cuma sekali-sekali lah Pandawara Group ya kan, ini mungkin request sedikit. Bersihkan sampah di gedung DPR. Waduh, takut juga saya sebenarnya. Maksudnya sampah yang literally sampah gitu, ya sampah plastik, ya kan, sampah organik bersihin. Kalau sampah itu sudah dibuat tim khusus, tetap saja selalu ada. Iya. Seperti tidak ada tong sampahnya. Tidak ada tempatnya. Iya. Sampah yang nggak bisa diolah lagi maksudnya, bukan sampah koruptor. Kalau apa-apa dilarang, semua dilarang. Anak muda seperti kita, kapan bisa majunya, Pak? Tadi kan bapaknya bilang harus ngajak pemerintah. Iya. Enggak, gini, ngapain? Maksudnya kalau emang mau ikut, ya udah ikut aja gitu. Gak harus nunggu diajak ya? Iya, nggak harus kan inisiatif lah. Oh iya nanti bilang, oh iya nanti saya ikut bantu deh. Iya, Kan bisa begitu, bukan dengan cara melarang Iya. gitu. Mungkin kan kalau dia diajak kan dia bisa mempersiapkan sesuatunya. Kayak misalnya gue sudah gak mau bikin konten perihal begini ya, karena gue kadang gak tahan nih, kadang pengen goblok bener. Cuma takut gitu. Iya. Cuma karena keresahan Iya. gue mengalahkan ketakutan gue, jadi gue bikin juga gitu. Makanya gue nggak mau bahas perihal yang terlalu tinggi lah, gitu ya kan. Kita skip karena takut juga Pak saya. Iya. Ini untuk penutupan gue pengen baca komentar-komentar di sosial medianya nih. Ini di Volkatif ya, sumbernya di Instagram. Kita coba lihat komentar dari warganet. Ini kadesnya layak dibina nih, dibinasakan. Waduh Mas, ini ini saya sebutin ya, Edgar Fatahila ya. Ini untuk kades tempat silakan Instagramnya itu. Kalau pantainya nggak mau dibersihin, mungkin pimpinannya yang harus dibersihin. Waduh. And drop nih ya. Ini Instagramnya. Mampus, gue cepuin semua nih. Mungkin beliau takut diangkut juga kali, karena sama-sama nggak dilanjutin sama dia. Ini jangan lanjutin Mbak. Mana sempat keburu telat. 1.000 followers 20.000. Ya Allah, kenapa ada yang sempat-sempatnya jualan followers? Tidak masuk tema ini. Sedikit keluh kesah dari gue pribadi, atau mungkin dari kalian juga banyak warganet yang berkeluh kesah soal ini. Mungkin gue sedikit nyampein aja. Itulah, kedepannya mudah-mudahan hal positif tidak dipersulit. Terima kasih. Memang agak terlalu berat bahasnya sampah, ya kan? Iya kan? Nantikan lagi topik selanjutnya, dan gak bosen-bosen kalau kalian ada topik yang ingin gue bahas atau kalian mau join ke podcast cerita harian, silakan DM aja Instagram gue di Damar Gaddafi atau komen di YouTube ini. Terima kasih. Salam sampah negara. Waduh, takut.